Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Febrianti, NIM 2106061, akan menjelaskan materi L11 mengenai aturan Chomsky Normal Form atau CNF dari TBBK. Kita bersama-sama telah mengetahui bahwasannya pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai tata bahasa bebas konteks yang memiliki dua aturan yang berfokus pada alfa saja. Lalu tata bahasa bebas konteks dapat dilakukan penyederhanaan dengan penyederhanaan aturan produksi tidak berguna atau aturan produksi kosong. Lalu aturan produksi unit selanjutnya adalah aturan produksi kosong, yang mana ketiga aturan produksi tersebut dapat disederhanakan dengan cara-cara tertentu. Pada pertemuan sekarang atau L11 ini akan membahas mengenai CNF atau Chomsky Normal Form, yang mana bentuk normal Chomsky ini dapat dibuat jika suatu aturan produksi ini telah dilakukan penyederhanaan. Jadi kalau misal ada aturan produksi yang akan dibuat bentuk normal Chomsky-nya, kita harus diteliti dulu apakah aturan produksi ini sudah berbentuk sederhana, sudah dilakukan penyederhanaan atau belum. Kalau misalnya belum, lakukan penyederhanaan terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan uh, bisa membuat bentuk normal Chomsky dari aturan produksi tata bahasa bebas konteks tersebut. Untuk membuat tata bahasa bebas konteks dalam bentuk normal Chomsky ini tentunya ada aturan, yang mana aturan tersebut ada dua, di mana kedua aturan ini berfokus pada beta, pada bagian beta. Dengan beta ini adalah satu terminal atau beta adalah dua variabel. Jadi beta adalah satu terminal atau beta adalah dua variabel. Satu terminal atau dua variabel. Jadi kalau misal ada yang di bagian beta ini atau bagian hasil ini menunjukkan terminalnya dua, maka juga harus maka harus dilakukan penyelesaian. Lalu kalau misal ada variabel yang bersatu dengan terminal, jadi bukan yang ataunya ya, kayak B besar dengan A kecil, itu kan harus dilakukan penyelesaian. Dengan cara apa? Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita langsung pada contohnya aja. Misalnya ini aturannya ya, aturan CNF-nya satu terminal atau dua variabel. Selanjutnya kita akan mengeksekusi suatu soal dengan dua aturan produksi, di mana S adalah A, B. A kecil, B besar, berarti A ini terminal, B ini variabel. Selanjutnya B menghasilkan A terminal. Jadi yang sudah CNF dan belum CNF kita tandai. Kalau di sini ada dua aturan produksi yang mana S ini belum CNF karena bukan satu terminal, bukan dua variabel. Jadi S ini kita beri tanda belum CNF. Kalau untuk aturan yang kedua, B menghasilkan A, A ini terminal, satu terminal, sehingga aturan produksi bentuk normal Chomsky-nya terpenuhi, maka ini tidak perlu dilakukan proses. Jadi kita tandai saja ini sudah CNF. Lantas, bagaimana merubah belum CNF ini menjadi suatu aturan produksi yang sudah CNF? Nah, kita lihat di sini. Ada A, ada B. Kalau B ini berarti variabel, maka dari itu kita bisa merubahnya ini, kedua ini menjadi dua variabel. Dengan cara kita membuat aturan produksi baru terlebih dahulu dengan mencantumkan indeks sebagai tanda bahwa aturan produksi ini adalah aturan produksi yang ditambahkan untuk menyelesaikan proses bentuk normal Chomsky dari aturan tata bahasa bebas konteks yang ada. Nah, di sini yang bermasalah adalah yang A karena dia ini bukan variabel, sedangkan untuk menjadi bentuk normal Chomsky harus ada dua variabel. Maka kita tuliskan saja P indeks 1 sama dengan A. Ya, P indeks 1 menghasilkan A ini A. Artinya kita dapat mensubstitusikan P1 ini ke dalam aturan yang ini, sehingga aturan produksi S berubah menjadi P1B.
sehingga kita memiliki dua variabel yang telah dilakukan proses CNF. Dan aturan produksi ini, maaf ini panah ya, menghasilkan. Nah, jadi aturan produksi ini dapat diterima oleh bentuk CNF, dalam bentuk CNF seperti itu. Nah, untuk contoh selanjutnya dari Chomsky normal form adalah saya membuat contoh dengan dua aturan produksi saja di mana S menghasilkan BA atau CD atau A. Selanjutnya A menghasilkan ABCD sehingga yang sudah CNF adalah ingat satu terminal atau dua variabel adalah yang A ini karena udah satu terminal, udah sesuai dengan aturan CNF-nya. Maka yang sudah terminal kita tandai sudah maksudnya sudah CNF adalah S menghasilkan A. Selanjutnya yang sisanya kita laksanakan penyelesaian dari tata bahasa bebas konteks tersebut agar sesuai dengan bentuk normal Chomsky. Lalu untuk yang belum sesuai dengan bentuk normal Chomsky, kita laksanakan eksekusi di mana S ini menghasilkan BA atau CA atau CD, selanjutnya A menghasilkan ABCD. Kita tuliskan terlebih dahulu aturan produksi tambahannya dengan jangan lupa untuk menuliskan indeksnya untuk penanda dari aturan produksi yang ditambahkan untuk menyelesaikan bentuk normal Chomsky ini, di mana P1 sebagai B, dari sini P1B, P2C, P3D, kemudian P4A. Kenapa ada A? Karena pada bagian A ternyata ada ABCD, sehingga A ini juga harus ditambahkan ke aturan produksi tambahan dari bentuk normal Chomsky-nya. Selanjutnya, untuk menyelesaikan aturan produksi pada bagian ini ada ABCD, harus dibuat dua variabel juga, di mana AB kita satukan, A ini P4, B P1 jadi AB, selanjutnya untuk P6 yaitu P2 dan P3 yaitu CD. Sehingga aturan produksi yang terbuat selanjutnya adalah S, di mana S menghasilkan ini BA, P1A, P1A, atau CD, P2P3, P2P3, atau A, kita tidak perlu merubah lagi karena sudah sesuai dengan aturan CNF-nya, atau A, selanjutnya A, kita lihat di sini sudah ada perubahan untuk ABCD-nya, berarti kita tinggal tulis A menghasilkan P5, P6, P6, seperti ini hasil dari soal tersebut. Oke, lalu setelah dijelaskan mengenai bentuk normal Chomsky dari tata bahasa bebas konteks, kita mendapatkan dua buah aturan produksi yang berbeda, yang mana ada yang namanya rekursif kiri dan juga rekursif kanan. Lantas apa yang dimaksud dengan rekursif kiri dan rekursif kanan ini? Jadi, rekursif kiri dan kanan ini terdiri dari misalnya ada satu variabel yang ditemani oleh terminal. Baik itu variabelnya ada di kiri atau rekursif kiri, atau variabelnya ada di kanan atau rekursif kanan. Contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi untuk mengulang bahwasannya rekursif ini ditentukan pada bagian beta, bukan pada bagian alfa. Karena kan alfa ini S, misal menghasilkan SA atau AS, tapi yang mana nih variabelnya di sebelah mana? Nah, contohnya adalah ini. Ini ada SA, misalnya S menghasilkan SA, yang mana S-nya ini adalah variabel, A-nya adalah terminal. S-nya terletak di sebelah kiri, maka disebut sebagai rekursif kiri, karena variabelnya terletak
di sebelah kiri. Untuk yang selanjutnya ada AS. A-nya terminal, S-nya variabel, S-nya terletak di sebelah kanan, maka disebut dengan rekursif kanan. Itulah perbedaan dari rekursif kiri dan rekursif kanan. Dibuktikan dengan bahwa kalau misal kita menurunkannya dengan bentuk parsing gini, kalau misalnya S menghasilkan SA, artinya tangan yang lebih panjang akan yang di sebelah kiri. Dari S menghasilkan SA seperti ini. Kemudian kalau yang rekursif kanan, ketika dilakukan penurunan atau parsing ini, yang panjangnya yang sebelah kanan, misal S menghasilkan AS. S menghasilkan AS. Ini misal aja ya, ini misal gitu AS. Nah ini misal, nah jadi kanan yang panjangnya ke sebelah kanan, kalau yang ini ke kiri. Kemudian rekursif kiri itu harus dihilangkan. Mengapa harus dihilangkan? Menurut buku yang saya baca, bahwasannya rekursif kiri ini tidak diinginkan, sehingga kita harus menghilangkan rekursif kiri dengan tujuan untuk menghindari aturan produksi yang mengakibatkan looping gitu. Jadi kita harus menghilangkan aturan produksi yang ada rekursif kirinya untuk menghindari aturan produksi yang mengakibatkan looping berterus-terusan seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai proses penghilangan rekursif kiri. Nah, saya sudah membuat contoh soal dengan 5 aturan produksi seperti yang diperintahkan, dengan 3 diantaranya ada rekursif kiri, di mana S menghasilkan SB, kemudian A menghasilkan AA, dan C menghasilkan DA ini memiliki rekursif kiri. Kemudian kita tuliskan, jadi langkah pertamanya itu kita tuliskan mana yang rekursif kiri, mana yang enggak, seperti ini. Kita tuliskan mana yang rekursif kiri dan yang tidak rekursif kiri. Kemudian kita tentukan bahwasannya yang ada di sini, yang rekursif kiri ini akan ditandai menjadi A1, A2, A3, dan seterusnya seperti ini. Kenapa ini A1, A1, A1? Karena dari simbol yang berbeda-beda, dari S, dari A, dari C, jadi beda-beda gitu ya guys. Nah selanjutnya untuk yang tidak rekursif kiri, ini diberi tanda dengan beta 1, beta 1, beta 2, beta 3, jadi ada di sini ya. Nah ini. Oh iya betul. Yang ininya, yang tidak rekursif kiri, tapi yang dari SAC saja. Yang dari S berarti yang tidak rekursif kiri yang CA. Nah ini. CA. Kemudian yang dari A itu ada A atau BB, tuliskan. Kemudian yang C ada ya. Yang C itu AB. Yang C itu AB. Berarti kita tuliskan menjadi beta 1, beta 1. Kenapa? Karena dari simbol ruas kiri yang berbeda, dari S, dia dari C kayak gitu. Tapi ke bawahnya mah ditandai beda weh, jadi Z1, Z2 kayak gitu. Selanjutnya kita kayak disubstitusikan lagi. Nah, untuk yang simbol ruas kiri nih, yang S, SB. Ini kan rekursif kiri ya, SB. Rekursif kiri ini harus dihilangkan, nah atau diganti dengan, nah ini S menghasilkan CAZ1. Loh, kok jadi CAZ1? Dari mana? Dari CA ini diambil dari beta. CA. Kenapa ini diambil? Karena sama-sama diturunkan dari S. Jadi sama-sama diturunkan dari S si CAT, sama kayak SB yang tadi yang rekursif kiri. Karena sama-sama diturunkan dari S, maka ini bisa disubstitusikan kayak gitu. CA Z1, Z1-nya dari mana? Z1 itu kita tuliskan lagi di sini, Z1-nya adalah B. Kenapa B? Karena dari sini B itu yang kan ini SB, B. B-nya itu yang dari sininya. S-nya ganti sama CA, B-nya kita ganti jadi Z1, jadi CA Z1, seperti disubstitusikan lagi seperti itu. Terus kita ke bawahnya, Z1 menghasilkan BZ1. Kalau yang ini saya jujur saya belum memahami karena mengikuti arahan dari sumber saja. Mungkin lain kali akan dipertanyakan terhadap kepada dosen matkul terkait. Begitupun untuk yang selanjutnya dari A, kemudian digantikan, di mana A ini kan tadi ada ya yang tidak rekursif kiri, yaitu
A atau BB. Nah, ini kita substitusikan juga. Bisa jadi AZ2 atau BBZ2. Kok ada dua? Karena di sininya ada dua yang tidak rekursif kirinya. Seperti itu. Jadi, kita bisa substitusikan dengan dua cara. Dengan AZ2 atau BBZ2. Selanjutnya, untuk yang Z2-nya adalah yang A. Kok yang A? Karena kan yang diganti itu AA ya, A besar A kecil. Nah, jadi A besarnya kita substitusikan dengan yang AZ2 atau BBZ2, kemudian yang Z2-nya teh naon, yang Z2-nya adalah A kecil, seperti itu. Begitupun yang untuk yang C kan yang rekursif kiri adalah DA, berarti yang harus dirubah adalah, betul sekali, kita lihat dari C, yang C itu ada AB, berarti yang ini tuh bisa dirubah dengan menjadi seperti ini, diganti apa nama, disubstitusikan dengan Z3-nya adalah A. Kenapa A? Karena ininya A, seperti itu. Kenapa ininya AB? Karena AB juga dihasilkan dari C, D juga dihasilkan dari C, kayak gitu loh. Selanjutnya adalah hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Yang diberikan bulat itu, yang ada bulatannya itu adalah yang belum CNF, karena menurut perintah itu harus ada yang di CNF-in. Jadi setelah dilakukan ini penghilangan rekursif kiri, kita buat CNF-nya atau Chomsky normal formnya, bentuk normal Chomsky-nya kita buat. Nah, di sini banyak banget, dari hasil akhirnya tuh banyak banget aturan produksi. Kemudian, si aturan produksi ini seperti kita ingat kemarin, kalau misal aturan produksi itu, nah, seperti yang kita ingat pada pertemuan sebelumnya bahwa tadi sudah dijelaskan kalau misal bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form ada aturannya ada dua, yaitu dua variabel atau satu terminal. Nah, ini udah ditandain yang enggak dua variabel, yang enggak satu terminal. Terus aku udah tulis ulang bahwasannya ada aturan-aturan yang memang sudah CNF atau Chomsky normal form ini, kayak yang ditulisin di sini ini udah CNF. Sekarang kita tinggal menuliskan atau yang belum CNF-nya aja, kayak gitu. Pertama, untuk hasil akhir CA. CA ini belum CNF, berarti C-nya kita jadi P1 atau P indeks 1. P indeks 1 sama dengan C. Kemudian berarti S ini kita rubah menjadi P1A. Selanjutnya yang A ini A-nya udah CNF tapi yang BB-nya belum. Berarti B-nya adalah B kecilnya ini adalah P2 sehingga A ini menghasilkan A atau P2B. Kemudian yang B ini ada ACD, terdiri dari 3 huruf, ada A, ada D. Berarti A-nya kan tadi udah ya. Oh, belum. Maaf, berarti A-nya kita bikin lagi P3. Berarti jadi P3C D. Berarti D-nya kita rubah juga dan seterusnya. Sampai menghasilkan hanya dua variabel dan satu terminal akan saya tuliskan. Baik, inilah hasil dari Chomsky normal form ya, dari hasil akhir penghilangan rekursif kirinya. Jadi ini tuh udah dirubah-rubah, disubstitusi kayak gitu. Kalau misal B ini kan ini tuh ada P3, P2 atau AB ya. B itu P3, P5 ya. B menghasilkan P3, P5. P3-nya apa? Di sini itu P3-nya A. Lalu P5-nya apa? P5 itu CD. CD itu C, P4. C-nya itu yang variabel ya. P4-nya C, P4D. Kayak gitu. Selanjutnya ke bawah juga disubstitusikan dengan hasil akhir seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memenuhi capaian pembelajaran L11. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.